Perkenalkan, nama saya Evi Julianisa, saya sebagai perampok. Saya Uti Nur Hidayat sebagai suami. Saya Melani sebagai istri. Saya Suraya sebagai penduduk 1. Saya Wulandari sebagai penduduk 2. Saya Febi Armazara dari penduduk 3. Saya Astarin Karya, penduduk 4. Makasih. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin di tepi hutan Kalimantan Barat. Pada suatu malam sang istri sedang tertidur sangat nyenyak, sementara sang suami tampak gelisah. Matanya susah terpejam, sesekali ia miring ke kiri, sesekali ia miring ke kanan. Akhirnya ia terbangun dan duduk di samping istrinya. Tak beberapa lama terjadilah keanehan. Ia melihat dari kepala istrinya keluar asap. Dari asap tersebut keluarlah seekor binatang lipan, dan lipan tersebut bercahaya sangat terang. Tak lama kemudian, lipan tersebut merayap dan keluar dari rumah mereka. Sang suami sangat penasaran, dan ia terus mengikuti arah lipan yang mulai menuruni tangga. Kebetulan bulan sedang purnama. Cahayanya menerangi tempat itu sehingga sang suami tidak kesulitan mengikuti kemana arah lipan tersebut pergi. Tak beberapa lama, sampailah lipan itu ke sebuah ceruk yang digenangi air. Lipan itu masuk ke dalam ceruk dan tidak keluar lagi. Sang suami kemudian segera kembali ke dalam rumah. Hingga pagi hari ia tidak bisa tertidur lagi. Siang harinya sang istri bercerita pada suaminya bahwa ia mengalami mimpi yang sangat aneh. Pak, semalam Ibu merasakan mimpi yang sangat aneh. Mimpi apa, Bu? Ibu merasakan berjalan sangat jauh, melewati padang tandus, dan sampai di pinggir danau yang sangat luas. Terus, Bu? Terus di tengah-tengah danau tersebut, Ibu melihat seekor landak yang sangat besar dan mata yang menyala-nyala. Tadi malam juga Bapak mengalami kejadian aneh, Bu. Kejadian seperti apa, Pak? Di telinga Ibu keluar asap dan seekor lipan yang bercahaya. Setelah itu, Pak? Setelah itu Bapak berdiri dan mengikuti lipan tersebut. Ternyata lipan tersebut pergi di daerah curug yang berisi air. Tetapi setelah itu dia tidak keluar-keluar, Bu. Lalu? Setelah itu Bapak memutuskan untuk tidur kembali. Tetapi Bapak tidak bisa tidur dengan tenang. Mari, Bu, kita lihat curug tempat lipan itu masuk. Ayo, Pak. Ayo. Kemudian mereka pergi menuju ceruk yang dimaksud. Setibanya di sana, sang suami lalu memasukkan tangannya ke dalam ceruk itu. Sang suami merasa terkejut ketika tangannya menyentuh benda keras. Lalu ia berkata kepada istrinya, Bu, Bapak seperti menyentuh benda yang sangat keras. Benda seperti apa itu, Pak? Entahlah, Bu. Coba ambil. Baik, tunggu sebentar ya. Wah, benda apa ini, Bu? Apa itu, Pak? Ini mengeluarkan cahaya. akhirnya barang tersebut berhasil diambil. Namun alangkah terkejutnya mereka setelah melihat barang tersebut ternyata sebuah patung landak emas bermata berlian. Dengan wajah yang hampir tidak percaya, mereka membawa patung tersebut pulang ke pondok mereka. Malam berikutnya, sang suami bermimpi didatangi oleh seekor landak besar. Di dalam mimpi tersebut, sang landak emas berkata bahwa ia ingin tinggal bersama mereka, dan jika ingin menginginkan sesuatu, mereka tinggal menggosok patung landak emas itu sambil membaca mantra, maka akan keluarlah yang mereka minta dari tubuh patung landak emas. Keesokan harinya, sang suami segera mencoba segala petunjuk yang ia dapatkan dari mimpinya. Dengan cepat, ia mengambil patung landak emas dan langsung menyebut permintaannya sambil membaca mantra yang telah diajarkan. Tring, tring, tring. Sejak saat itu, sepasang suami istri yang dulunya miskin mendadak menjadi orang yang sangat kaya, sehingga masyarakat sekitarnya merasa heran melihat perubahan nasib mereka. Rupanya berita tentang perubahan nasib mereka didengar oleh sang perampok. Dengan rasa penasaran, perampok itu menyelidiki dari mana asal kekayaan mereka.
Setelah terus-menerus mengamati dan mengintai suami istri itu, akhirnya sang perampok mengetahui rahasia kekayaan mereka. Hingga pada suatu hari, sang perampok berhasil mencuri patung emas mereka dan menukarnya dengan patung landak lain yang berbentuk sama. Setelah berhasil mengambil patung emas itu, sang perampok berpindah tempat ke daerah Ngabang yang pada saat itu sedang dilanda becanda kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan. Wahai saudara-saudaraku sekalian, wahai saudara-saudaraku sekalian, aku akan membantu kalian dari segala kesulitan. Aku akan memberikan air yang kalian butuhkan. Ore, kita mendapatkan air. Ore. Tapi bagaimana saudara bisa memberi kami air? Baiklah, saya akan melakukannya. Tring, tring, tring. Tapi air itu terus memancar bahkan semakin deras hingga penduduk menjadi ketakutan dan berusaha lari menyelamatkan diri. Sementara sang perampok yang tidak mengetahui mantra untuk memberhentikannya merasa ketakutan dan berusaha lari menyelamatkan diri. Namun tangannya terasa lengket pada patung landak emas itu sehingga ia tidak dapat melepaskan diri dari patung tersebut. Lama-kelamaan air itu menenggelamkan sang perampok bersama patung landak emas. Air yang terus memancar dan mengalir hingga membentuk sebuah sungai. Sungai itu mula-mula kecil namun kemudian bertambah lebar. Orang-orang di daerah Ngabang menyebut sungai itu dengan nama Sungai Landak karena airnya memancar dari mulut patung landak emas. Hingga sekarang Sungai Landak masih terus mengalir dari wilayah Ngabang sampai ke Pontianak dan tidak pernah kering.